Sehingga ketika beberapa anak buah Thomas datang ke sana, Agent 47 di mana Katia yang kesulitan tidur pun iseng mengambil kedua pistolnya untuk dibongkar. Agent 47 pun sempat keteteran akibat kehilangan dua buah pistolnya. Tak punya banyak waktu, mereka berdua pun segera meluncur ke lokasi ayahnya. Dengan kemampuan psikis Katia yang sudah lebih tajam, tak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menemukan lokasi Litvinenko yang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun tidak bertemu Katia. Akhirnya bisa bertemu dengan sang ayah untuk menanyakan langsung kenapa ia meninggalkannya. Litvinenko pun menjelaskan alasan kenapa ia meninggalkan Katia adalah untuk membuatnya terhindar dari kejaran banyak pihak. Karena faktanya apa yang mereka cari-cari selama ini ada di dalam tubuh Katia, yaitu urutan DNA untuk menciptakan subjek percobaan yang jauh lebih sempurna. Di mana saat mereka tengah asik mengobrol, muncullah dua anak buah Thomas yang menyamar menjadi warga sipil dan menggunakan sebuah mobil berwarna merah. Mereka bertiga pun kabur dari kejaran John Smith dan pasukannya, di mana Katia diminta untuk menunjukkan arah jalan menggunakan kemampuan yang ia miliki sekarang. Right or left, Katya? Tepat saat mereka sudah tiba di pusat kota, sudah ada puluhan anak buah Thomas yang menunggu dan menembakkan mobil Audinya dengan beberapa tali pengikat sehingga tak punya pilihan lain bagi Agent 47 selain keluar dan menunjukkan aksi brutalnya. Saat akan kabur, kaki Litvinenko pun tertembak sehingga dengan sangat terpaksa Agent 47 harus meninggalkannya. Namun ia sempat memberikan inhaler yang dicurinya dari si bocah, di mana inhaler tersebut merupakan kunci yang akan menentukan nasib si Thomas di akhir cerita nanti. Litvinenko pun dibawa ke gudang sindikat internasional untuk diperiksa, memberikan informasi terkait rumus atau cara menciptakan mesin pembunuh seperti Agent 47. Yang karena Litvinenko terlalu keras kepala, Thomas pun harus turun tangan langsung. Sebelum John Smith bertindak terlalu jauh, tak lama muncullah sebuah helikopter berisi Katia dan sudah berada di tepat di luar lantai mereka, di mana Agent 47 berhasil masuk ke dalam sistem gedung dan berbicara melalui speaker. Apa yang Thomas cari selama ini ada di dalam tubuh Katia, ada di dalam DNA-nya, kecepatan intelijensi pun, kemampuan psikis dan berbagai hal yang diperlukan untuk menciptakan mesin pembunuh sempurna ada di dalam tubuh Katia. Sehingga apabila Thomas benar-benar menginginkannya, maka Agent 47 akan memberikannya. Hanya dari gedung ini sudah tidak aman lagi. Thomas pun berencana untuk melarikan diri dengan Litvinenko yang sempat mengambil inhalernya. Agent 47 sendiri menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran dan berhasil lebih dulu sampai di lantai atas yang Thomas untuk terakhir kalinya. John Smith dan Agent 47 pun akan bertarung mati-matian yang dengan lapisan titanium cair yang tertanam di bawah kulit John Smith, yang akan cukup sulit bagi Agent 47 untuk dapat mengalahkannya. Saat John Smith memukul dinding sehingga jebol, disitulah Agent 47 memiliki ide cemerlang untuk mengalahkannya. Dengan kawat pengait yang sering dibawanya, Agent 47 pun menyetrum John Smith hingga membuat daya listrik di gedung ini mengalami gangguan dan aliran. Setelah berhasil menumbangkan John Smith, kini giliran Agent 47 akan berkolaborasi dengan Katia. Dan inilah kolaborasinya. Dan ya, mereka berdua terlambat menyelamatkan Litvinenko, di mana kita akhirnya kembali diperlihatkannya kegunaan dari inhaler pemberian Agent 47 yang ternyata bukanlah inhaler sembarangan. Sehingga satu-satunya cara untuk mencegah Thomas memulai kembali program Agent adalah dengan Litvinenko menekan inhalernya, dan inilah yang terjadi. Leclerc. Dan film pun tamat.